Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini saya ini banyak sekali permintaan dicontohin cara motong kerbau yang gede atau sapi yang gede atau leher beton. Nah, dalam kesempatan ini saya akan bukan menerangkan sih, ngasih tahu yang udah saya kerjain, yang lehernya gede, terus cara motongnya pakai golok atau pakai pisau. Nah, yang sering ditanyain sama orang karena dia mau baru belajar ini, baru motong, terus katanya sapinya gede, di atas 1 ton. Bagaimana bebaji motongnya? Saya bingung. Bang, kagak usah bingung. Mau pakai pisau atau mau pakai golok? Saya kasih saran, kalau orang yang pertama motong, sapinya gede kayak gitu, pakai golok 30 cm atau 33 cm. Buat permulaan, buat ngerasain, kayak gimana itu lehernya, di mana tuh hulkumnya, di mana tuh mamarinya, di mana tuh sirkulasi darahnya. Nah, itu yang kebanyakan dari Sabang sampai Merauke itu pada nanyain kayak gitu. Jadi kesempatan sore ini ya belajar online bersama GSQ, saya akan menerangkan secara mendetail di mana mamari, di mana urat darah, di mana urat napas, di mana sirkulasi. Nah, di baris mana yang kita potong. Sekarang saya akan menerangkan satu persatu biar pada paham. Artinya yang baru belajar supaya mengerti cara menyembelihnya, karena besok ini udah mau hari raya Idul Adha. Banyak yang beli golok di sini itu rata-rata tahun ini banyakan pemula. Nah, pemula pada bingung karena dapat sapinya gede. Alhamdulillah sekarang ini masjid, musola semuanya sudah mengadakan kurban. Salah satunya ini yang paling berkesan adalah orang dari luar Jakarta yang benar-benar itu masih awam. Artinya dia tinggal di daerah perkampungan yang sangat dalam, tapi dapat sapinya gede. Nah, dia tanya kemari. Nah, sekarang di sore hari ini saya jawab pertanyaannya melalui konten. Satu, yang kedua, dalam konten ini saya akan menerangkan sapinya gede bener, lehernya gede. Nah, udah gitu saya ambil dulu sapinya, saya bawa kemari sapinya. Ya, dah. Sekarang saya mau nerangin itu, bang, sapinya bang, bawa kemari bang. Waduh, ini kan itu kaluan itu, awas, kaluannya. Waduh, wah, udah, awas. Nah, nah, oke. Karena kita kagak punya sapinya gede banget, nggak apa-apa. Di sini ibarat leher sapi ini ibarat leher sapi, ya. Aslinya sih bak, tapi ini ibarat leher sapi. Di sini ada kuping atas, di sini ada kuping bawah, di sini ada urat darah. Nah, di sini ada urat darah. Nah, di sini ada urat napas, di sini jalanan makanan atau memari. Oke, sekarang kita lihat. Kalau seandainya, nah itu tuh bangku. Kalau seandainya lehernya benar-benar segede gini, itu benar-benar, waduh. Nah gini, tuh, gini, gitu. Pegangin bang.
Jadi ini adalah pelajaran yang benar-benar kagak diterangin sama orang-orang. Kenapa? Gede, susah. Orang juga kagak ngerti, kagak paham. Kalau saya, alhamdulillah, udah pengalaman motong-motong yang gede kayak gini nih. Nih. Sekarang kayak gimana motongnya? Kalau orang yang baru pertama motong, ketemu sapinya gede kayak gini, minimal goloknya 30 cm dah. Jangan lagu-laguan pakai kecil, jangan. Kenapa? Belum tahu kulitnya kayak apa, belum tahu kelas tajamnya di mana tuh golok, belum tahu pengalamannya kayak gimana ngadepin sapi kayak gini. Nah, itu. Yang kedua, kalau memang benar-benar kayak gini, itu kepalanya harus safety. Benar-benar safety kepalanya. Diikat, kalau memang kagak ada pohon di bawah, tapi kaluhannya diikat di bawah. Nah, terus bagaimana cara ngedengekinnya? Nah, seandainya ini di lantai sapinya, oke, ini turunin baknya, bawa sono. Nah, ini kayak gini. Kebanyakan orang motongnya sekarang itu di bawah kagak diikat. Artinya lehernya cukup diangkat gini, didengekin gini. Nah, ini benar cara begini kalau buat motong. Tapi palanya ini benar-benar safety. Nih benar. Nih kunci. Nah, dikunci benar-benar. Harus benar-benar dikunci. Kenapa? Lihat tuh. Yang di Facebook, yang di YouTube, itu yang diperagain, yang lalai, ikat kepalanya, atau yang pegang kepalanya itu takut atau kendor, itu eksekutornya yang benar-benar kewalahan. Bahaya benar. Nah, sampai lagi kalau kayak gini. Nah, ini seandainya ini nih. Nah, ini lehernya benar-benar segede gini. Nah, terus gimana caranya? Ini kan bisa dideketin gini. Bisa. Ini diginiin tuh. Nah, diginiin. Nah, ini diginiin. Sekarang mau motongnya kayak gimana? Mau pakai golok yang panjang 30 cm atau mau pakai pisau? Seandainya pakai golok yang 30 cm, ini pipinya, pipi sapi, itu mesti diganjel pakai balok. Kalau nggak pakai balok, di kampung pakai gedebong. Begitu, Bang. Kalau seandainya kagak diganjel, kagak ada ganjelan, itu digali. Di bawahnya digali dikit. Supaya bisa masuk golok. Nah, kayak begitu. Nah, gimana cara masukinnya? Nah, ini. Cara masukinnya. Mungkin bapak-bapak udah pada pengalaman nyari masukinnya. Tapi kalau orang baru, parah ini. Parah benar. Hawa takut ada. Hawa ngeri ada. Down mental. Was-was ada. Karena apa? Gede. Pemula. Nah, makanya saya kasih pelatihan kayak gini. Dia kan pelatihan online. Artinya siapa aja nonton, siapa aja dengerin, siapa aja nyaksiin ini. Simak baik-baik. Simak nih, bener-bener. Ini orang kalau di Facebook, di YouTube orang nerangin. Masalah doanya itu udah Abdul. Di Facebook banyak. Di YouTube juga banyak. Tapi yang nerangin pakai bak begini nih. Caranya, contohnya, apa ditulis di sini, urat darah, mamari, urat napas, itu kagak ada. Cuma ada di GSQ nih. Nerangin nih kayak gini nih. Nih, gitu. Oke. Sekarang kalau, nah, ini ganjal gini nih. Udah lepas. Nah, gitu. Nah, gitu, udah pegang ini. Nah, ini bawahnya udah diganjal. Kalau nggak digali ini. Nah, ini golok. Nah, sekarang pakai 30 cm. Nah, mengkilap kan goloknya, golok beneran ini, sapinya bohongan. Tapi bermanfaat ini. Nah, ini di sini pala ini, nih. Atau di sini pala, di sini badan. Nih. Di sini biasanya di sini pala, di sini badan. Nah, ini begini lurus. Nah, posisinya begini lurus. Ini kuping atas, ini kuping bawah. Sekarang
biar motongnya enak, ya. Kalau seandainya ini palanya dirubah dikit, didengakin, nah, digituin, nah, ini jadi gedengnya ke atas, ini bisa diambil ke bawah, nah, udah. Nah, ini gini, nah, caranya ini benar-benar habis ini. Nah, kalau udah kayak gini, nah, kita longok dulu ini, nih, mana kuping bawahnya? Karena ini gede banget kuping bawahnya. Longok, lihat bawahnya. Longok, itu longok bahasa mana ya longok tuh? Longok. Nah, gitu. Dilongok. Bawahnya dilongok. Terus kalau perlu lagi diginiin. Wah, ini bener-bener tebal kulitnya. Kalau diginiin kagak dicubit kagak bisa. Ini bener-bener tebal kulitnya. Terus gede lehernya. Bener bang, jangan down. Tenang. Tenang. Sholawat itu memberikan kenikmatan. Tenang, sholawat yang penting bang. Nah, udah. Udah kayak gitu, posisinya kaki nih, kuda-kuda sama kita mencingkring gitu tuh aja. Nah ini kaki di depan begini. Nah ini kalau pengen aman, ini pegang kepala sini. Nah pegang kepalanya, ditekan atau dipegang. Ini orang sini udah kuat megang kepalanya nih. Biar kuat nih megang kepalanya. Kaluhannya ditarik 2 orang sono. Supaya nggak bergerak kaluhannya. Nah, kepalanya udah ditegangin gini. Nah, ini udah kayak gini. Nah, ini tinggal masukin kemari. Habis. Nih. Nih, tuh. Jadi lehernya ini, tangannya ini nempel di leher. Nih, tuh. Habis tuh. Habis. Ini kalau udah begini tinggal tarik. Set, sampai ke atas. Sampai gini. Sampai kuping. Nah, ini udah cukup. Kalau golok tajam, nih, ditarik begini, nih gini. Nah, dia ngejeblaknya, nih. Ngejeblaknya ditarik dari sini, ngejeblaknya udah di sini dia. Dari di bawah. Begitu. Terus diputar kemarin, ketemu kuping sini, ngejeblaknya udah di bawah kuping. Tuh. Kalau sapi gede, alatnya enak. Kalau alatnya enak. Tuh. Tapi kalau kurang yakin juga, boleh diturunin. Boleh. Misalnya ragu nih, gede, ragu. Turunin lagi ke bapak, balikin lagi ke sana. Ulasin. Biar supaya kagak jadi ilat. Biar ragu-ragu kita hilang, turunin aja seret. Itu. Udah. Dari sini, nih. Ini udah kemari. Nih, udah ke sini. Terus bawahnya kita ragu, turunin set. Apa itu udah abas. Angkat. Karena kalau di sini berarti udah di sini goloknya itu. Tinggal gini, set. Nah, gitu. Udah masuk dalam. Udah masuk, udah habis. Nah, ini tulang nih. Ini tulang gede. Nih, ini tulang gede. Nah, ini sini, ini kuping. Nah, ini urat darah, ini urat napas. Ambilnya dari sini, ketemunya di sini, cukup bang. Nah, itu kalau pakai golok panjang, leher gede. Nah, sekarang orang pada nanya lagi, gimana bang? Kalau motongnya pakai pisau, dengan ini gede. Nah, terus caranya gimana bang? Paling enak bang, kalau pakai pisau. Kenapa? Satu, orangnya itu udah pengalaman dalam motong. Kenapa? Dia udah berani pakai pisau pendek segini gini. Nih. Terus lehernya kan gede. Tapi kalau udah pakai gini, yang segini, nah, abang harus tahu bang. Satu, kalau memang mau pakai pisau pendek seperti ini, itu benar-benar harus tahu kelas tajamnya. Benar-benar ini mumpuni buat dia nih, buat ngelawan dia. Jangan kebanyakan ya, saya ngelihat berkali-kali pas banget diginiin, ditarik kemarin kagak pecah. Itu yang jadi masalah. Pas ditarik kagak pecah, sapinya udah merasa sakit, yang megangin kagak kuat, mampuslah eksekutornya. Kayak gitu.
Kalau eksekutornya nggak kagetan, dia kagak lari. Kalau eksekutornya kagetan, diangkat tuh goloknya. Udah pasti. Gitu, udah pasti. Makanya kalau pengen banget pakai golok pendek, motong lehernya gede, itu bener-bener harus tahu di kelas tajam ini. Bener-bener mantap. Jangan sekedar hanya di kristal set, terus masukin ke bawah. Jangan. Dites lagi. Tahu-tahu ntar di kristal, dia langsung langsung miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, itu yang jadi bahaya. Kalau seandainya udah tahu kelas tajamnya enak, terus kitanya juga udah tahu kerjanya di pisau, pakai pisau segini paling enak, mantap dah pokoknya itu. Artinya orang-orang yang ada pengalaman kalau yang seperti itu motongnya nomor 1 pasti. Ini kan orang yang belum pengalaman, pemula pakai pisau segini, itu yang jadi masalah. Gitu. Penyakit dah. Gitu. Jadi kebanyakan yang pengen motong gede, terus pisaunya kecil, ya kalau pemula jangan dah. Jangan dah. Itu saya katakan jangan. Kenapa? Nyeksa orang yang megang kepalanya. Tuh, 1. Yang kedua, orang ngeliat juga kagak enak. Gitu. Kenapa? 1 belum pengalaman, kedua belum tahu tata cara penyembelihannya, kedua teori penyembelihannya juga belum ada. Gitu. Jam terbangnya jauh. Kecuali ya orang-orang yang udah sering motong sapi gede, terus dipakai sapi segini, dia udah tahu kelas tajamnya, itu asik. Begitu Bang. Mudah-mudahan training kita kali ini dalam menyampaikan penyembelihan sapi yang gede, halipun pakai bak, nanti ngerasain sendiri. Oh iya, di sini kupingnya, ini saya gambarin kuping bawah, urat darah, jalan makanan, urat napas. Nah, sampai kayak gitu tuh. Supaya apa? Supaya besok jangan sampai kalau ketemu yang kayak gini down duluan. Makanya saya kasih contohnya kayak bakang begini, motongnya yang benar-benar asik gitu. Jangan konyol dah. Kalau seandainya ada pohon, itu lebih enak. Digantung dikit lebih nikmat. Nah, itu bagi orang yang mau motongnya ditarik. Bukan motongnya narik, susah. Lagi mau motong narik, susah, kagak bisa. Jadi kalau orang yang mau motongnya narik, ya kayak gitu. Sekarang bagaimana Bang? Saya pemula, saya mau motongnya dorong. Nah, ini yang motong dorong ini kalau bagi pemula itu paling nikmat. Tapi ingat, harus diganjel ini lehernya. Diganjel nih misalnya ini gedebong. Nah, gedebong tuh dimasukin gedebong gitu. Nah, tuh. Gedebong begitu. Ini gedebong Bang, ini gedebong. Ini lehernya, nah diganjel begitu. Diangkat dikit. Terus bagaimana Bang? Saya mau motongnya dorong aja. Oke. Nih, begini Bang caranya kalau motong dorong. Ini kuping nih. Nih. Nah, pegang gitu. Nah, ini kalau goloknya begini susah. Kalau goloknya begini nih susah nyutinnya. Ntar dulu, saya mau ambil golok. Saya mau ambil golok dulu Bang. Nah, yang goloknya, nah dikasih begini lagi goloknya. Nah, gak apa-apa dah. Seandainya emang kurang ajar anak buah tuh. Kita udah siap-siap begini udah. Nah, ini begini Bang. Kalau mau motong gede, sama juga. Jangan begini motongnya. Gini jangan salah. Begini salah. Nah, yang benar X-an dikit sama juga. Kaki di sini. Nah, ini golok. Nah, ini di sini Bang. Ini Bang, nih. Ini apa ujung golok adanya di leher sini. Nih. Di sini nih. Di sini tulang. Di sini tulang. Di sini kuping bawah. Nah, kita motong di sini. Pas kita motong begini, set. Nah, ini udah
dia udah kemari di belakangnya. Nih, kita dorong terus. Nih jangan lepas bang. Terus apa habis? Terus apa habis? Apa begini bang? Nah, ini begini udah. Kalau ini udah begini mendem terus kemari, otomatis leher sininya, urat darah bawahnya itu udah ngocor. Itu bener-bener brak gitu, langsung. Terus bagaimana? Kalau kurang tajam, kalau misalnya sampai sini, balikin di sini, tekan lagi, tekan habisin. Apa kemarin terus, apa habis, tekan. Nah, tekan itu dia langsung kena tulang ini pasti. Nih, pasti kena tulang. Tapi kalau udah ke bawah sini, ketemu kuping bawah, udah angkat, begitu. Beda sama motong ditarik. Kalau motong ditarik sekaligus bisa, kalau ragu turun sekaligus lagi. Gitu. Yang paling enak kalau sapinya gede begini, digantung dikit, motongnya didorong, nikmat. Itu bagi pemula tapinya. Tapi kalau bagi saya yang udah sering motong ditarik, gaya tariknya bukan motong goloknya, bukan. Gitu. Lah saya mau demenan tarik. Kalau motong segini, pakai goloknya segini, lebih nikmat. Tapi kalau gaya tarik, tapi jangan ikuti saya dah. Jangan ikutin gitu. Kalau pemula harus gede dah, harus goloknya yang segini. Nah, segini goloknya. Enak. Kagak ada ilat, goloknya tajam, sapinya gede, salam tempel mambrak. Ya, itulah. Jadi kalau GSQ nerangin sampai pakai bak itu udah kebangetan. Udah kebangetan itu dah. Artinya GSQ itu jual golok bukan hanya sekedar jual golok. Dia benar-benar prihatin sama orang yang pakai golok ini gitu. Yang pakai golok ini udah dari Sabang sampai Merauke semuanya alhamdulillah udah pakai. Udah paham. Tapi tahun ini kebanyakan orang yang baru pemula dapat sapi gede. Nah, sekarang udah saya contohin cara motong yang paling gede, tata caranya, uratnya, memarinya, terus cara nyembelinya, didorong atau ditarik, udah saya jelasin. Mudah-mudahan pemulanya itu bisa apa yang seperti saya contohin bisa dipahamin, bisa ditiru. Jadi kalau memang sapinya gede, besok datang sapi gede nih, liatin. Oh iya, Bang Idik nerang ini 5 jari dari kuping ke sini. Terus 5 jari dari sini atas bawahnya begini. Oh, ini lehernya gede. Nah, gitu. Bayangin, Bang, bayangin. Jangan bayangin bak. Kagak putus-putus kalau bayangin bak mah. Jangan bayangin janda. jadi bayanginnya sapinya gede. Kalau sekarang saya neranginnya pakai bak, lehernya gede, ya segini emang leher sapi kalau gede. Begitu. Jadi insya Allah kasih kemudahan. Kalau memang kita udah berusaha, Allah kasih kemudahan. Oke, sampai sini dulu pelajaran untuk menyembelih sapi besar. Kalau memangnya kagak enak, jangan ditonton. Kalau enak, terus kalau bermanfaat, silahkan. Begitu. Karena ini bukannya sapi beneran pakai bak. Bak ini berguna karena bak ini leher sapi gede sama kayak bak. Begitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channelnya Muhammad Idik Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Terima kasih saudara, semoga bermanfaat. Amin.